Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri, NIM D1D12101. Langsung saja, revolusi 4.0 industri pertanian dalam pengembangan masa depan untuk UKM. Revolusi industri. Dalam industri revolusi pertama dimulai pada tanggal tahun 1780 dengan diperkenalkan pabrik mekanis yang ditenagai oleh uap. Revolusi kedua lahir 30 tahun kemudian. Revolusi industri ketiga dimulai pada akhir 1960-an dan revolusi industri keempat dimulai pada tahun 2011 di Jerman. Konsep pertanian 4.0. Konsep Indonesia adalah istilah kolektif yang mengutamakan teknologi dan konsep khas dari rantai nilai. Industri 4.0 menghubungkan antara mesin, pekerjaan, dan sistem secara umum melalui jaringan cerdas internet on-thing. Berdasarkan konsep of Industri 4.0, di sektor primer didefinisikan sebagai pertanian 4.0. Revolusi pertanian dimulai dengan pertanian 4.1 dengan tenaga hewan, kemudian menggunakan mesin pembakar disebut pertanian 4.2. Pertanian 4.3 dimulai dengan sistem panduan pertanian presisir dengan menggunakan sistem GPS yang dapat diakses secara umum, dan pertanian 4.0 di mana telah mengikuti pertanian mesin Eropa. Revolusi 4.0 ke 5.0 industri pertanian. Industri 5.0 berfokus pada kembalinya tangan dan pikiran manusia ke lingkungan industri. Kemajuan besar yang diinginkan industri 4.0 berkaitan antara mesin dan manusia yang diharapkan dapat membawa produk secara atraksi yang baru. Pertanian 5.0 bertujuan untuk mengembangkan sistem otonomi di lingkungan pedesaan untuk mengembangkan teknologi yang lebih lanjut. Kemudian dalam teknologi mengemudi, otonomi untuk mobil, termasuk kemampuan deteksi objek melalui sistem kamera dan teknologi rapat dan reader. Judul kedua, dalam pertanian cerdas menuju pertanian 5.0, tujuan tentang pengolahan data tanaman. Faktor-faktor yang akan memfasilitasi penerapan teknologi pertanian berkelanjutan meliputi pendidikan dan peralihan petani yang baik, berbagi informasi, ketersediaan sumber daya keuangan yang mudah, dan meningkatkan permintaan konsumen akan makanan organik. Pertanian berbasis data. Pertanian 5.0 pertanian berbasis data didasarkan pada prinsip pertanian presisir dengan produsen menggunakan sistem yang menghasilkan data pertanian mereka. Internet of Things mengumpulkan informasi, data besar, analisis data besar-besaran. Pertanian 5.0 robotika dan kecerdasan buatan membantu menutrisi manusia. Ada 5 dimensi dari kata besar, yaitu sebagai berikut. Volume, yaitu kumpulan data yang ukurannya di luar kemampuan perangkat lunak. 2. Kecepatan. Kecepatan yaitu untuk memperoleh dan menafsirkan peristiwa saat terjadi. 3. Variasi. Variasi yaitu mencakup pada format data yang berbeda. 5. Kebenaran. Kebenaran yaitu mencakup pada kualitas dan kepercayaan keseluruhan data. 5. Penaikan. Penaikan yaitu untuk menyebarkan pengetahuan, apresiasi, dan inovasi. 3. Manajemen berbasis data untuk pertanian lanjutan. Tahap utama. Tahap 1. Tanaman sebagai awal dan akhir dari siklus pengelolaan. Pertanian menganalisis variabilitas. Tahap 2. Sensor pendukung platform. Tahap 3. Data. Tahap 4. Pengambilan keputusan.
Tahap 5, aktualisasi melalui teknologi laju variabel. Revolusi hijau, dampak batasan dan situasi masa depan. 1. Revolusi hijau pertama, difusi dan dampak perbaikan genetik tanaman. Dampak positif terhadap pementasan kemiskinan dan penurunan harga pangan. 2. Keterbatasan strategi pertumbuhan RH-led. RH berkontribusi pada pengurangan kemiskinan yang meluas, mencegah kelaparan bagi jutaan orang yang menghindari konversi ribuan hektar lahan menjadi budidaya pertanian. 3. Perolehan nutrisi dari RH tidak merata. Beberapa tanaman tradisional yang merupakan sumber penting mikronutrien yang digantikan oleh tanaman pangan yang bernilai tinggi. 5. Strategi RH didasarkan pada intensifikasi wilayah yang menguntungkan. Kontribusinya terhadap pengurangan kemiskinan relatif lebih rendah di lingkungan produksi marginal. 5. Perbaikan genetik tanaman. Sebagian besar difokuskan pada produksi variabel unggul. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bagi ada kesalahan kata. Terima kasih.